ayat yang mengatakan bahwa suatu saat Bani Ismail dan Ishak akan rukun, akan live in harmony seperti enggak saudara, benar-benar saudara, itu adalah Kejadian 25:9. Tanda-tandanya salah satu Mesias datang itu semua orang di dunia ini mengakui Tuhan Israel sebagai satu Tuhan. Ayat ini menjadi ayat ramalan yang jikalau sampai terjadi Islam dan Yahudi rukun, maka ayat ini batal. Berarti bukan firman Allah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terhormat para hadirin, para penonton yang kami muliakan, alhamdulillah ya, pada siang ini pada salat zuhur kita ada di Masjid Nurul Iman, di mana ini ada Bunda Etika yang pemerhati perihal Judaism ya. Beliau adalah murid dari Rabbi Tovia Zinger yang saat ini ada di Israel. Terus kemudian ada Bu Indri, beliau juga pemerhati Judaism dari Mu'alaf Kristen, dan dulu pernah di Kristen, aktif menjadi apologet Kristen. Trinity namanya. Habis itu Saksi Yehova. Saksi Yehova. Trinity di gereja mana dulu, Bu Indri? Bethel ya. Baik, ada Bunda Eti, ada Bu Indri. Tema yang akan kita sampaikan pada siang hari ini adalah tema spesial, bahwa ada ramalan, ada satu ramalan yang menyatakan bahwa Yahudi dan Islam suatu ketika akan rukun, dan itu ada ayatnya. Nah ini, baik, dengan Bunda Etika. Assalamualaikum Bunda Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Eti, ini tentang ramalan yang menyatakan bahwa suatu ketika Yahudi dan Islam akan bersatu, akan rukun. Nah itu bagaimana itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan, tapi sebelumnya saya beri pernyataan dulu ya, bahwa saya menjelaskan dalam perspektif Judaisme, dalam perspektif Yahudi. Ini dalam perspektif Judaism. Ayatnya juga ayat Taurat. Tapi kalau di Islam itu sebenarnya tidak rukun. Ya, kalau dalam Islam nanti biar Mas Ipung yang menjelaskan. Ya kan? Jadi, maksud saya kadang-kadang ada netizen ini yang nggak paham. Kok cuman ngomong soal Yahudi, menyampaikan aja, nggak berani berpendapat, yang menyerang. Ini kan bukan debat, ya kan? Ini ranahnya kan kita menjelaskan apa yang ada pada perspektif mereka, dan kita tidak boleh bohong gitu. Ya, apa yang perspektif mereka ya kita sampaikan apa adanya. Tentang misalnya perspektif Kristen ya kita sampaikan apa adanya, tentang Islam ya kita sampaikan apa adanya. Jadi jangan kita membohongi meskipun dia bukan agama kita. Itu kan Al-Qur'an itu rahmatul lil alamin. Jadi kadang-kadang netizennya nggak paham, yang sok ngerti, kenapa kok tidak langsung menyerang ini salah. Saya tidak sedang berdebat. Kalau debat nanti lain lagi kan ranahnya perdebatan. Ini saya menyampaikan dalam perspektif mereka sebagai wacana. Kan ini penting juga wacana kita, pengetahuan ya, kita supaya kita sama-sama memiliki pengetahuan secara benar, secara perspektif mereka. Jadi kalau mau tanya Kristen ya tanyakan perspektif Kristen, perkara kita setuju tidak setuju itu nanti urusan yang lain gitu kan. Nah, dalam perspektif Judaisme kita kan mereka mengenal sebagai Bani Ismail dan Bani Ishak. Ya, jadi anak-anak Abraham ini kan ada Ismail dan Ishak, di mana Bani Ishak ini menjadi bangsa Israel. Bani Ismail ini menjadi bangsa Arab ya. Dan sekarang ini kan mereka sedang berseteru ya, berkonflik berkepanjangan sejak tahun 48. Ya, yang sampai sekarang belum selesai. Nah, dalam perspektif Judaisme, suatu saat itu nanti kondisi seperti ini akan berakhir dengan happy ending ya. Jadi dengan bahagia. Jadi begini, kalau ayat-ayat dalam Torah mereka itu kan dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani artinya gini, kalau hanya dibaca terjemahannya saja itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dibaca dalam konteksnya itu banyak makna-makna dalam yang
yang bisa digali. Ya, jadi bahasa Ibrani ini bahasa yang unik ya, seperti juga masing-masing bahasa punya keunikan lah. Dan keunikan bahasa Ibrani ini selalu nama itu berkonotasi dengan bendanya gitu. Jadi misalnya kita tahu bahwa bahasa Ibraninya darah kan dam ya. Nah, bahasa darah itu dam. Kemudian begitu ditambah kata Aleph yang melambangkan Elohim jadi Adam. Jadi seolah itu ada ruh Elohim di situ menjadi manusia, menjadi hidup. Ya. Karena komponen manusia yang banyak itu kan darah, ya, yang penting itu maksudnya. Terus kemudian Adam ini kan berasal dari tanah, ya. Makanya karena asalnya Adam dari tanah, maka tanah namanya Adamah gitu. Ya. Jadi warna merah juga nanti ada kata damnya lagi. Jadi memang saling berkaitan kalau. Nah sama juga begitu masuk ayat-ayat Torah, ayat-ayat dalam kitab Taurat itu juga memiliki makna yang dalam, ada angka gematrianya. Jadi masing-masing huruf punya angka gematria, punya nilai angka yang akan berbeda-beda, dan itu menunjukkan nanti biasanya suatu nubuat atau suatu apa sangat dalam. Jadi kalau teman-teman saya Yudaisme mengatakan hanya kalau hanya terjemahan itu hanya dapat rempah-rempahnya, dapat intinya. Nah, remah-remahnya aja dapat remah-remahnya, jadi nggak dapat apa-apa sebetulnya kalau hanya terjemahannya. Nah, ayat yang mengatakan bahwa suatu saat Bani Ismail dan Ishak akan rukun, akan live in harmony seperti nggak saudara, benar-benar saudara, itu adalah Kejadian 25:9. Kejadian 25 ayat 9. Ya, bisa dibaca, ada yang bawa. Kejadian itu pada saat pemakaman Abraham itu anaknya Ishak dan Ismail, kalau nggak salah ya disebutkan Ishaknya dulu, menguburkan bersama-sama menguburkan ayahnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Evron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Ya, jadi kalau kita ke Israel nanti biasanya ada lawatan ke makam Ibrahim di Gua Makpelah. Nah, ayat ini sebenarnya tidak semata-mata menunjukkan mereka dimakamkan, tapi ada profesi di situ, ada nubuat bahwa suatu kan dalam Torah kan terjadi pengusiran ya, Hagar diusir, ya kan, di kitab Kejadian 21 ya. Iya. 21, bukan 21 ya, 21 ayat 17 kalau nggak salah kan, pokoknya di 21 lah ayatnya, saya lupa 17 kan kalau nggak salah, itu kan Hagar diusir. Iya. Sejak itu kan mereka tidak rukun antara Ismail dan Ishak ya. Iya. Sehingga suatu saat itu ini yang diusir Hagar dan Ismail. Ismail. Oh, itu sebelum kematiannya Sarah. Ya belum Sarah meninggal, belum meninggal, karena kan yang minta mengusir itu kan Sarah. Susirlah anak hamba itu karena dia tidak akan mendapat warisan, ya kan. Nah, sehingga sebenarnya masalahnya masa warisan, ya kan. Nah, kemudian diusir, kemudian mereka mengembara sampai ke tanah Paran, ya kan. Nah, sampai akhirnya Ismail beranak pinak 12 anak ya, yang akan menjadi raja-raja itu situ. Nah, jadi mereka tuh nggak rukun lama, suatu saat mereka tuh akan di situ disebutkan berkumpul kembali. Itu nubuatnya menyatakan bahwa berarti Bani Ismail proporsinya ini dengan Bani Ishak itu akan harmonis hidup bersama sebagai live in harmony lagi. Nah, ini kan memang sesuai dengan ini nubuat dalam perspektif Yudaisme. Karena ini juga sesuai dengan apa yang dalam pandangan Yudaisme tentang Mesias. Jadi tanda-tanda pada saat Mesias datang itu tanda-tandanya apa kan gitu. Tanda-tandanya salah satu Mesias datang itu semua orang di dunia ini mengakui Tuhan Israel sebagai satu Tuhan. Ya, jadi tidak ada agama Buddha, nggak ada agama Hindu, tapi semua mengakui bahwa Tuhan Israel lah yang Tuhan yang sebenarnya. Dan Islam sudah benar, betul kan? Karena kan Yudaisme mengakui bahwa Allah itu kan sama Tuhan yang sama dengan mereka. Ya. Ini tanda-tandanya. Tanda-tanda yang lain itu tidak ada perang sama sekali, tidak ada perang seperti sekarang ini Israel dan konflik. Seluruh dunia itu damai. Ya. Jadi benar-benar pada saat Mesias ini datang ini benar-benar damai sekali, tidak ada pertikaian, tidak ada perang, seluruh dunia itu damai. Dan
bait suci yang ketiga dibangun. Nah, bait suci yang ketiga ini kan, bait suci sekarang kan tinggal tembok barat nih. Karena yang kedua dihancurkan pada tahun 70. Sekarang tinggal tembok barat. Nah, pada saat Mesias datang nanti, bait suci yang ketiga dibangun. Jadi orang Yahudi tidak tahu Mesiasnya itu siapa sih sebetulnya, sampai kondisi ini tercipta. Mereka sadar, oh berarti orang inilah Mesias gitu. Makanya siapa Mesias seperti apa mereka nggak akan tahu sampai kondisi yang disebutkan dalam Yesaya 11 ini tercapai. Nah, jadi ini sama, jadi nubuat ini paralel dengan tanda-tanda Mesias yang akan datang pada akhir zaman. Kan seluruh dunia damai, dan nubuat ini juga menyatakan yang sama, nanti Bani Ismail dengan Bani Ishak akan hidup rukun bersatu berdasarkan nubuat yang disebutkan dalam Kejadian 25:9. Nah, ini adalah yang mereka yakini. Nah, saat ini mereka kan, kalau saya baca di berita-berita Israel, kalau saya bacakan mereka sedang Eretz Israel ini sekarang sebagai ibunya sekarang sedang painful, mau melahirkan seorang Mesias, mau datang seorang Mesias, ibaratnya kayak mau melahirkan, dia sedang kesakitan dengan adanya perang ini gitu. Dalam perspektif mereka, Israel itu sedang menunggu Mesias. Ya, Mesias yang dalam kondisi menunggu Mesias ini mereka merasa kesakitan. Saat ini sedang perang ini seperti kan ibu yang mau melahirkan. Bobot istilahnya. Ya, bobot ini sedang akan Mesias lahir. Makanya ini perang-perang ini kan juga tidak hanya perang di Gaza ini, kan juga korbannya walaupun yang paling banyak, yang paling berat ini orang-orang Palestina, tapi orang Israel kan ada yang ini juga yang korban. Tapi dan mereka kan juga harus hidupnya nggak tenang nih, harus perang mengatur strategi dan sebagainya kan, tetap hidup tidak enak lah. Kalau mereka katakan ini sebagai the pain of a mother, dari Eretz Israel, dari bumi Israel yang akan melahirkan Mesias. Ini yang mereka menurut mereka seperti itu. Kalau nubuat Kristen kan beda lagi, itu nanti Yesus akan datang kedua kalinya. Ini kan beda lagi. Nah, kemudian ada rabi, saya lupa nama rabinya ya. Seorang rabi yang menyatakan bahwa pada saat Israel mengadakan pemilihan umum 4 kali, pemilihan umum sampai 4 kali tidak ditemukan siapa pemimpinnya, itu tanda-tanda Mesias akan datang gitu loh. Jadi 4 kali sidang, 4 kali milih presiden ini, milih perdana menteri nggak dapat, dan itu terjadi akhirnya kan Netanyahu dipilih lagi karena nggak dapat, gagal terus 4 kali sampai sekarang ya. Sampai sekarang akhirnya karena gagal 4 kali Netanyahu dipilih kembali karena sebetulnya kan mereka mau memilih yang baru nih, tapi 4 kali sidang gagal. Nah, itu kemarin diupload juga oleh seorang teman saya yang Yudaisme, saya baca ini salah satu tanda Mesias datang ya. Jadi mereka tuh percaya bahwa pada saat Mesias datang memang seluruh dunia itu damai dan semua akan dipimpin oleh sang Mesias ini. Versi mereka, versi orang Yahudi, Mesias ini apakah Dajjal? Oh bukan, Mesias ini seorang pemimpin negara sekaligus pemimpin spiritual. Tapi Dajjal juga disebut sebagai Mesias loh. Kalau dalam Islam maksudnya. Al-Masih Ad-Dajjal. Kan Quran yang menyebutkan. Kalau di beberapa di Bible juga? Enggak, kalau di Bible hanya sebutkan Mesias saja. Enggak ada itu Dajjal? Enggak ada Dajjal. Setahu saya tidak bicara masalah Dajjal ya. Kalau mereferensi ke Mesias yang akan datang ini, the Mesias itu dia mereferensi, dia sosok yang memang sempurna gitu, yang menjadi pemimpin spiritual sekaligus pemimpin dunia gitu, secara de facto dan secara spiritual. Walaupun ada dua pendapat ya, ada yang berpendapat tapi sedikit bahwa itu ada 2 orang, yang satu spiritual, yang satu, tapi ada yang pendapat satu orang ini Mesias inilah. Dia akan lahir dari tunggul Isai, Yesaya 11. Akan lahir dari keturunan Daud. Dalam arti benih benar, maksudnya bukan keturunan Daud, tapi dia secara manusia, bukan manusia, bagian dari Tuhan, bukan. Jadi Mesias ini sangat berbeda. Mesiasnya Judaisme dengan Kristen kan memang berbeda dan tidak bisa disamakan. Ya, ini dalam perspektif Judaisme bahwa suatu saat mereka akan damai, orang Arab dengan orang Israel ini akan hidup rukun, tidak akan ada perang lagi tentang Gaza dan sebagainya. Ini menurut perspektif mereka. Ya. Nah, monggo Mas Ipung yang dari atau Bu Idri mau nambahkan dulu sebelum Mas Ipung. Ya.
dari Boleh. perspektif Kristen. Boleh, silakan. Permisi. Bu Indri akan menyampaikan penjelasan tentang ramalan akan rukunnya Islam dan Yahudi versi kekristenan. Bagaimana itu? Kira-kira? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari kekristenan berbeda, Ustadz. Okay. Berbeda ya. Jadi ini saya mengutip dari kata-kata Yesus di dalam Matius 24. Ini ada yang bertanya. Katanya gini, 24 ayat 3. Sewaktu dia sedang duduk di Gunung Zaitun, murid-murid mendekati dia ketika tidak ada orang lain. Mereka berkata, "Beritahu kami kapan hal-hal itu akan terjadi dan apa yang akan menjadi tanda kehadiranmu dan tanda penutup zaman ini." Nah, itu Yesus menjawab, Matius 24 ayat 4. Yesus menjawab, "Hati-hati, jangan sampai ada yang menyesatkan kalian." Ayat 5, karena banyak orang akan datang memakai namaku, memakai nama Yesus, tapi kepercayaannya berbeda-beda walaupun mereka pakai nama Yesus. Kemudian dengan berkata, "Sayalah Kristus," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian akan mendengar suara peperangan dan berita-berita perang. Benar kan? Kemarin Rusia melawan Ukraina, sekarang Israel dengan Palestina ya. Nah, ini nubuat 2000 tahun ya sebelum ini terjadi ya. Jadi waktu Yesus hidup, Yesus berkata, "Kalian akan mendengar suara peperangan dan berita-berita perang. Tapi jangan kalian cemas karena hal-hal ini harus terjadi, tapi akhir itu belum akan datang." Matius 24 ayat 7. Nah, ini dengar nih, Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jadi bangsa Rusia melawan Ukraina, bangsa Israel melawan Palestina ya, seperti itu. Juga akan ada kekurangan makanan karena akibat perang pasti kekurangan makanan dan gempa bumi di mana-mana. Itu semua barulah awal dari penderitaan. Nah, ayat 9-nya, lalu orang-orang akan membuat kalian sengsara, membunuh kalian, dan kalian akan dibenci semua bangsa karena namaku, nama Yesus. Selain itu ada banyak yang akan tersandung, saling berkhianat dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mereka kan mengaku bahwa mereka percaya Yesus, tapi mereka juga percaya Tuhan yang tidak benar, karena Tuhan yang benar adalah Tuhannya satu. Tuhannya Israel kan satu. Betul. Dari saksi Yehova kan sudah terbuka bahwa Tuhan Israel itu dia Tuhan satu, tidak ada tiga. Yesus bukan Tuhan. Saksi Yehova bilang begitu. Malah mereka terbalik. Itu saksi Yehova sesat, padahal dia sendiri yang sesat. Tuhannya satu, dibilang katanya tiga. Nanti kalau dibilang tiga katanya satu. Nah, yang menyampaikan itu berarti itulah nabi-nabi palsu yang dikatakan Yesus ini. Karena akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Juga karena meningkatnya kejahatan, cinta kasih orang akan mendingin. Tetapi orang yang bertekun sampai akhir akan diselamatkan. Dan kabar baik tentang kerajaan surga akan diberitakan di seluruh bumi sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Kemudian akhir itu akan datang. Jadi tanda-tanda penutup zaman ini itu baru awal permulaannya, terdengar deru perang di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu baru permulaan. Ada peperangan, ada kelaparan, ada gempa bumi di mana-mana. Dan setelah nabi palsu sudah menyesatkan banyak orang, iman kepada Tuhan yang esa sudah sangat minim, nanti barulah Mesias yang ditunggu-tunggu dari perspektif Kristen, dia yang bernama Yesus Kristus, dia Mesias yang benar ya, karena Mesias yang benar itu dia menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang satu. Iya, Tuhan yang satu. Mesiasnya nyembah Tuhan, bukan Mesiasnya dituhankan. Betul. Itu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa ketika Yesus ada di bumi, dia berdoa kepada Tuhan yang dia panggil Bapaknya.
Nah, sedangkan orang dari Yahudi, orang Yudaism juga dia menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus perginya ke sinagoga, berbakti di sana. Terus pada waktu Yesus berbakti di sinagoga, dia berdoa kepada Tuhan. Terus Yesus Tuhan apa bukan? Kan begitu. Iya. Itu. Jadi begitu, Ustadz. Ya, baik. Dari perspektif Yudaism sudah, perspektif kekristenan sudah, sekarang giliran perspektif Islam. Monggo. Apakah Yahudi dan Islam akan rukun? Kalau dari sudut pandang Al-Quran, Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah sendiri yang menyatakan tidak akan rukun. Karena dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho kepada orang Islam, kepada umat Islam, sampai orang-orang Islam ini mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka. Sampai kapan? Sampai kiamat. Orang Islam tidak akan mau mengikuti orang Yahudi dan mengikuti orang Kristen. Sampai kiamat tidak akan mau. Selama tidak pernah mau, maka tidak akan pernah terjadi kerukunan. Nah, ayat ini menjadi ayat ramalan yang jikalau sampai terjadi Islam dan Yahudi rukun, maka ayat ini batal. Berarti bukan firman Allah. Ini ayat taruhan, ini pertaruhan sebenarnya hingga hari kiamat. Karena misal begini, untuk membuktikan bahwa ayat ini adalah ayat yang bukan firman Allah misalnya, maka orang Yahudi dan orang Islam kerjasama, rukun begitu, untuk membuktikan ayat ini bukan firman Allah. Selesai. Contoh lagi, satu ayat lagi yang menjadi ramalan dan itu terbukti. Surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran dhatal hab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sayasla naran dhatal hab. Dan Abu Lahab akan masuk ke dalam api neraka yang apinya itu bergejolak. Ayat ini turun ketika Abu Lahab masih hidup. 10 tahun sebelum meninggal. Iya. 10 tahun sebelum meninggal. 10 tahun sebelum meninggal. Dan Abu Lahab ini, oh Masya Allah, orangnya jahatnya minta ampun sama Rasulullah. Dan dia tidak mau masuk Islam. Ditanya, oh saya tidak akan masuk Islam. Sampai turun itu ayat, saya selana dhatal hab. Itu ini ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak berguna itu, hartanya semuanya tidak berguna Abu Lahab itu. Dan dia akan masuk neraka yang apinya bergejolak. Jadi seandainya Abu Lahab ini dia ingin membuktikan itu ayat karangan itu, misalnya begitu, dia masuk Islam, dia selesai. Dia ayat itu mu'alaf saya ini, iya. jadi otomatis gugur lah ayatnya. Iya. Misalnya dia mengaku saja, mengaku Muhammad, saya masuk Islam, kemudian syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pura-pura misalnya, kan orang-orang cerdik kan waktu itu kan. Misalnya begitu, selesai tuh, itu ayat sudah selesai itu. Tapi itu adalah firman Allah yang membuktikan bahwa itu benar-benar ayat firman Allah yang akan menjadi pertaruhan bahwa Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam sampai dia meninggal. Dia tidak pernah masuk Islam. Dan ayat itu tetap ada. Begitu. Surat Al-Lahab ini kalau saya tambang itu surat yang ganjil, mesti unik. Biasanya kan Allah kalau menyebutkan kita tidak boleh berhibah. Betul. Jadi biasanya Allah kalau menghibah itu menggunakan gelar, misalnya Fir'aun, karena itu gelar. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi khusus untuk Abu Lahab ini disebutkan namanya. Nah, jadi sesuatu yang unik, yang ganjil. Makanya karena ayat ini ganjil, dia pun posisinya begini, secara matematika dia juga ganjil. Ayat ini ada di ayat surat nomor 111. Ya. Jadi ganjil kan posisinya. Ganjil. Kemudian jumlah
jumlah hurufnya juga huruf judulnya juga ganjil. Iya. Jumlah kata-katanya, jumlah ayatnya juga ganjil 5. Iya. Jumlah kata-katanya juga ganjil, jumlah huruf-hurufnya juga ganjil. Jadi semua ganjil. Jadi karena memang sesuatu yang ganjil, di mana Allah tidak pernah menyebutkan orang yang jelek, Ya. dan ini disebutkan di surat Al-Ahzab, dan Al-Ahzab pun ternyata juga surat yang ganjil, semuanya di posisi ganjil semua. Bahkan angka gematria ada, bukan kalau Arab namanya numerical value, jadi nilai. Jadi kalau alif ada angkanya, kalau orang sama orang Semit ya, itu semuanya juga ganjil. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Maksudnya kalau kita lihat dari sisi mathematical miracles ya, keajaiban matematikanya, itu surat Al-Ahzab itu ada di situ. Ya, ada tambahan? Saya kira cukup. Ada. Silakan. Sedikit ya. Jadi saya akan menambahkan tadi urutannya dari Matius 24 ya, tentang nabi palsu ya. Ini masih ada pas ayatnya Matius 24 ayatnya 24 juga. Dikatakan di sini sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan membuat banyak mujizat dan keajaiban yang hebat untuk mencoba menyesatkan orang pilihan. Jadi kalau orang Kristen mengaku orang pilihan, berarti ini orang Kristen juga yang disesatkan. Nah, jadi orang Kristen yang membuat banyak mujizat, ya, yang suka mengadakan mujizat lah. Pokoknya hati-hati kalau ada yang mengadakan mujizat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit jadi sembuh, apapun penyakitnya, itu kalau ada kesembuhan banyak mujizat. Nah, itu nabi palsu tuh. Matius 24 ayat 24 mengatakan sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan banyak mujizat dan keajaiban hebat untuk mencoba menyesatkan orang pilihan. Jadi orang Kristen sendiri juga disesatkan orang Kristennya sendiri. Nah, itulah nabi palsu. Jadi itulah tanda-tanda akhir zaman, penutup zaman ini, ketika nabi-nabi palsu muncul. Ketika deru peperangan didengar di mana-mana, ketika bangsa bangkit melawan bangsa, ada deru peperangan, ada kelaparan dan gempa bumi di mana-mana. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Ya. Baik, kita akhiri. Demikian. Terima kasih telah menonton. Semoga semuanya para penonton yang kami muliakan bisa ke tanah suci Mekah Madinah dan bisa berkunjung ke tanah Aqsa, Masjidil Aqsa. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini. Yang di sini. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625 juta. Allah, masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk kita semua. Alhamdulillah. Meraih kadang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di
kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Buring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian. Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Amin ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan atas nama atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah perjalanan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.